Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku di podcast Anissa. Semangat banget ya kayaknya. Padahal sebenarnya hatinya lagi sedih karena gak bisa lebaran di rumah. Sedih banget. Tapi gak apa-apa karena aku gak sendirian. Aku percaya karena semua anak rantau di Indonesia pasti gak pulang. Dan semua yang masih stay jauh dari keluarga sebenarnya harus diapresiasi karena tetap konsisten untuk saling menjaga. Ya walaupun banyak juga yang lebih mementingkan egonya masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa. Kita doakan aja semoga mereka yang masih belum peka dan sadar itu diberi kesadaran secepatnya, gitu ya. Jadi kali ini aku pengen cerita soal Lebaran. Dan sebenarnya Lebaran tahun ini adalah Lebaran kali keduanya aku nggak di rumah. Jadi sebelumnya itu di tahun 2018 aku itu lebarannya di pulau karena waktu itu aku masih kerja di pulau dan masih karyawan baru, jadi belum bisa ambil cuti gitu ya. Dan lebaran itu cuman dikasih liburnya 4 hari. Banyak hal yang harus dipertimbangkan waktu itu karena sebenarnya waktu 4 hari itu nggak cukup untuk aku pulang ke rumah. Karena 2 hari aja tuh udah habis di jalan gitu loh. Terus akhirnya aku mutusin untuk nggak pulang lebaran karena waktu tadi ya. Dan juga temen sekamar aku juga nggak pulang lebaran karena kita sama-sama nggak dapet cuti gitu kan. Akhirnya kita mutusin untuk lebaran di sana. Dan 2 hari sebelum lebaran tuh aku udah teleponan sama orang tua aku, udah sedih, udah nangis gitu, kayak ini kali pertamanya loh aku gak lebaran di rumah gitu. Sedih banget, kayak gimana ya perasaan waktu itu, jauh loh kita lebaran sendirian. Ya walaupun kita punya temen tapi kan bakal beda gitu rasanya. Dan waktu aku di pulau itu di sana kita ada mes putra dan mes putri. Jadi mes putri itu mungkin sekitar 30-an lah penghuninya kira-kira. Dan yang nggak mudik lebaran itu cuman sekitar 8 sampai 10 orang lah. Kalau nggak salah ya, pokoknya nggak sampai 10 orang deh waktu itu kayaknya. Dan karena waktu itu sedikit orangnya, jadi kita kayak ya udahlah nanti kita ngerayain lebaran bareng-bareng aja gitu kan, biar sedihnya nggak berasa gitu. Jadi aku dan teman sekamarku itu udah masak, udah persiapin untuk lebaran kan. Dan kebetulan juga aku dikirimin sama mama waktu itu rendang, terus dikirimin kue lebaran juga. Jadi kayak masih berasa lah kalau itu lebaran gitu ya. Terus akhirnya setelah hari H lebaran nih, kita sepakat untuk setelah sholat idul fitrinya kita ngumpul nih antara mes cowok dan mes cewek yang gak mudik. Jadi orang-orang yang senasib, orang-orang yang rumahnya jauh, orang-orang yang gak dapet cuti, itu kita bakal kumpul setelah sholat idul fitri gitu. Jadi kita makan bareng dan alhamdulillahnya waktu itu memang mengobati sedikit rasa sedih kita gitu, karena kita juga masih punya teman-teman loh di sini yang bisa ngerayain Idul Fitri bareng-bareng gitu kan. Kita makan bareng, kita tukaran istilahnya tukaran makanan. Ada yang bawa makanannya juga, ada yang bawa kue lebaran juga gitu kan. Ya cukup lah untuk mengobati itu gitu. Dan kita di sana kayak ngerasa ya udah kita senasib gitu, nggak apa-apa gitu kan. Ya namanya kita udah dewasa gitu, kita harus bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah dijalanin gitu kan. Karena juga kita kebijakan dari perusahaannya kita nggak bisa cuti ya, kita harus bisa terima itu gitu sih. Terus dan itu kejadian di tahun 2018. Dan tahun ini, tahun 2020, ternyata aku juga tidak bisa lagi lebaran di rumah karena
kita semua tahulah ya, nggak cuman aku, nggak cuman kamu, nggak cuman mereka, tapi semuanya, hampir orang-orang yang ngerantau itu tidak bisa lebaran di rumah gitu ya. Sebenarnya aku udah nggak kerja di pulau, tapi tuh karena kondisinya lagi kayak gini dan daerah ini udah menetapkan PSBB, jadi ya kita harus mematuhi protokol itu gitu kan. Jadi sebenarnya dari rumah ke tempat kerjaku itu jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan, dan aku ngekos gitu. Jadi karena sudah ditetapkan PSBB, akhirnya aku nggak bisa pulang dong ya. Dan juga perusahaan udah ngelarang untuk tidak pulang gitu, karena ketika kita pulang nanti balik lagi ke sini kita harus isolasi 14 hari, dan menurutku waktu 14 hari itu cukup panjang kalau untuk berdiam di kosan kayak gitu kan. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa di kosan aja gitu. Karena sebelumnya juga, sebelum daerah ini sudah menetapkan PSBB, aku biasanya Sabtu Minggu itu rajin pulang ke rumah gitu. Jadi kayak nggak apa-apa deh gitu, karena sebenarnya kita juga menjaga orang-orang terdekat, menjaga orang-orang yang kita sayangi supaya tidak memberikan penyakit gitu. Kan kita nggak tahu ya, kalau kita sehat kita belum tentu tahu kalau orang yang di dekat kita adalah orang-orang yang kuat juga. Jadi ya udah, akhirnya aku tidak lebaran di rumah tahun ini. Yang berbedanya adalah tahun ini nggak ada ketupat, nggak ada nggak ada gulai toco, nggak ada opor ayam, nggak ada rendang, nggak ada kue lebaran gitu. Itu aja sih bedanya. Tapi yang bikin aku nggak terlalu sedih itu adalah momennya nggak dapet sebenarnya gitu. Kita udah mungkin sama-sama ngerasain ya, bulan Ramadan ini itu tuh udah beda banget. Kita udah tarawih di rumah aja gitu ya. Terus juga perayaan malam takbiran nggak boleh kan ya. Terus juga sholat Idul Fitri juga nggak boleh. Jadi berasa kayak nggak lebaran gitu, kayak oh ya udah deh nggak apa-apa gitu kan, toh juga kayak hari biasa gitu. Open house juga nggak ada, jadi ya orang-orang yang menikmati lebarannya sendiri-sendiri gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu kan. Ya kita cuman berharap sih semoga ini nggak semakin larut, nggak semakin lama gitu, karena kita pasti udah semakin bosan, semakin panik sama keadaan kayak gini. Tapi kita harus tetap menjalankan protokol yang udah ditetapkan sama pemerintah, karena kita nggak tahu nih wabah ini nih sampai kapan gitu kan. Jadi ya itulah kira-kira cerita aku udah 2 kali nggak lebaran di rumah. Dan mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih dari 2 kali mungkin, atau ada yang baru sekali dan sedih banget gitu ya, baru pertama kali lebaran di rumah. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja sih walaupun sedih. Tapi kan kita masih bisa gunain smartphone kita. Dunia udah canggih, kita bisa video call atau teleponan gitu ya. Mungkin gitu, sebenarnya sedih tapi ya gimana, harus dijalanin. Ya mungkin cerita tadi tuh kayak gak penting-penting banget sebenarnya ya, tapi aku pengen sharing aja dan pengen nguatin teman-teman yang lebaran di rantau gitu, karena kita gak sendiri, teman-teman kita juga semua ngalamin hal yang sama gitu. Tapi ya kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan semoga semua bisa kembali lagi seperti sebelumnya gitu. Oke, sebelum aku tutup podcastnya, aku pengen ngucapin juga nih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-temanku semua. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima dan semoga ada kebaikan-kebaikan baru setelahnya gitu, amin. Oke, sampai ketemu di podcast aku berikutnya. Jangan bosan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.